Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nur Intan Wijaya Agustin, NIM 93230630, dari Prodi Tadris Matematika kelas C. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada modul 4 mengenai keterampilan-keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Dasar mengajar dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Dan yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Dalam keterampilan membuka pelajaran terjadi jika dalam satu tatap muka pelajaran disampaikan lebih dari satu kompetensi dasar. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dimulai dengan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran yang isinya mencakup penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran, dan pemberian motivasi. Yang pertama, penyampaian apersepsi. Penyampaian apersepsi disampaikan dengan materi sebelumnya atau terkait dengan materi yang akan dibahas saat itu. Tujuannya untuk menyiapkan suasana mental siswa terhadap hal yang akan dipelajari. Tujuan pembelajaran. Siswa yang telah menguasai materi setelah atau selama proses pembelajaran saat itu. Tujuannya afektif dan psikomotor. Yang ketiga yaitu penyampaian motivasi. Penyampaian motivasi diberikan oleh guru untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari materi yang dipelajari saat itu atau selama pembelajaran berlangsung. Contoh dari keterampilan membuka pelajaran, yaitu pada materi melukis garis-garis istimewa pada sebuah segitiga. Yang kedua, dalam keterampilan menutup pelajaran. Dalam keterampilan menutup pelajaran, RPP pada tatap muka disampaikan lebih dari 1 KD. Di akhir pembelajaran berupa refleksi, merangkum materi, dan mengadakan kuis. Yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi ini untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran dan sekaligus gambaran pengetahuan siswa. Yang kedua, merangkum materi. Dalam merangkum materi ini untuk mengetahui kebenaran konsep yang telah dipelajari oleh siswa itu selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pengadakan kuis. Dalam pengadaan kuis ini untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa selama proses pembelajaran berlangsung, sekaligus untuk mengetahui keberhasilan guru dalam pembelajaran saat itu. Komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa, yaitu meliputi gaya mengajar guru, penggunaan alat-alat bantu mengajar, dan pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan cara, yaitu kehangatan atau antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, dan mengemukakan ide-ide. Yang ketiga, memberi acuan. Nah, pemberian acuan ini untuk mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu membuat kaitan. Nah, membuat kaitan ini seperti membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang dikenal atau yang telah dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu komponen dalam membuka pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali inti pelajaran yang diajarkan dengan berbagai cara, seperti merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. Yang kedua yaitu mengevaluasi.
yang meliputi mendemonstrasi keterampilan, mengaplikasikan ide-ide baru yang diperoleh oleh siswa, atau mengekspresikan pendapat ataupun menulis soal-soal. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini dilakukan oleh guru dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Macam-macam keterampilan bertanya. Ada dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya lanjut. Artinya keterampilan bertanya dalam mengembangkan pola pikir dan kreatif siswa. Selanjutnya, komponen-komponen dalam keterampilan bertanya baik dasar maupun lanjut. Yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua yaitu pemberian acuan. Pemberian acuan ini kadang-kadang guru perlu memperhatikan. Acuan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dan diharapkan siswa juga mampu menjawabnya. Yang ketiga yaitu pemusatan. Pemusatan ini yaitu adanya perbedaan pertanyaan yang luas dan pertanyaan yang sempit. Yang keempat, pemindahan giliran. Jadi guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa untuk menjawabnya. Yang kelima yaitu penyebaran pertanyaan. Guru berusaha menyebarkan pertanyaan kepada siswa tanpa membedakan siswa untuk menjawabnya. Yang ketiga, keterampilan pemberian penguatan. Keterampilan pemberian penguatan dilakukan oleh seorang guru dalam merespon tingkah laku siswa untuk mendorong lebih aktif dalam pembelajaran baik individu ataupun kelompok, dan hal ini untuk membangkitkan kembali semangat siswa dalam belajar. Artinya, pemberian penguatan ini dapat membuat siswa merasa bangga dan percaya diri sehingga dapat mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Nah, hal ini diberikan kepada siswa baik kelompok maupun individu, tergantung dengan situasi dan jenjang pendidikan. Komponen-komponen dalam. Nah, selanjutnya prinsip dalam keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasaan. Karena penguatan yang diberikan dapat memberikan kesan tidak ikhlas jika penguatan yang diberikan tidak dirasakan atas kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Kebermaknaan ini untuk mengetahui penguatan itu diberikan karena dia layak untuk mendapatkan penguatan tersebut, karena tingkah laku yang dilakukan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon negatif. Selanjutnya, komponen-komponen dalam keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata pujian, dukungan, dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal yaitu penguatan yang berupa gerak mimik dan gerakan badan, mendekati siswa, sentuhan tangan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau nada, dan penguatan tak penuh. Yang ketiga, penguatan yang dapat berupa hadiah materi atau sesuai karakteristik siswa. Hal itu bertujuan agar siswa merasa bangga jika memperoleh hadiah karena hasil kerja kerasnya, dan untuk mendorong siswa untuk berlomba-lomba melakukan perilaku yang diinginkan. Yang terakhir yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi
dengan adanya proses perubahan untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi rasa bosan dalam pembelajaran. Artinya di sini, keterampilan yang dilakukan oleh guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi pada siswa, mengurangi kejenuhan, kebosanan dalam mengikuti proses pembelajaran. Macam-macam variasi pembelajaran. Yang pertama, variasi dalam belajar guru. Yang kedua, variasi pola interaksi atau kegiatan siswa. Yang ketiga, variasi dalam penggunaan media dan bahan pembelajaran. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Meliputi menggunakan variasi suara, artinya tinggi rendahnya suara dalam yang digunakan dalam mengajar. Yang kedua, pemusatan perhatian, artinya kata atau kalimat yang digunakan. Yang ketiga, yaitu membuat kesenyapan. Yang keempat, mengadakan kotak padang, artinya variasi gerakan badan dan mimik. Yang kelima, yaitu mengubah posisi guru dalam kelas. Jadi saat menerangkan pembelajaran, biasanya guru berpindah-pindah di dalam kelas agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan oleh guru. Yang kedua, yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pembelajaran, yaitu meliputi variasi alat atau bahan yang dapat dilihat. Yang kedua, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, seperti memutar kaset. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi, yaitu dengan cara menentukan rumus volume, kerucut, ataupun rumus segitiga, dan sebagainya. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi ini dilakukan misalnya dalam pembentukan kelompok anggotanya. Jadi tidak selalu tetap, dan saat presentasi di depan kelas itu diundi agar tidak siswa pandai saja yang maju, jadi semuanya ikut maju. Dan variasi ini dilakukan dengan meminta siswa yang menerangkan konsep di depan kelas dan guru serta siswa lain menanggapi. Selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan pada modul 4 yang kedua, yaitu keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. Macam-macam keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Yang kedua, keterampilan membimbing kelompok kecil diskusi. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Yang keempat, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya kita masuk pada keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan dalam sebuah pembelajaran, ini dilakukan oleh guru. Jadi keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematis dalam urutan atau yang terencana, sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, yaitu relevan, artinya penjelasan harus relevan dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, yaitu terencana, artinya penjelasan dapat diberikan jika ada pertanyaan dari siswa atau yang dapat dilakukan atau yang telah dilakukan oleh seorang guru. Yang keempat, materi bermakna, artinya penjelasan harus materi yang bermakna dari siswa. Yang kelima, yaitu sesuai dengan kemampuan siswa, artinya penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan.
Yang pertama yaitu merencanakan penjelasan. Merencanakan penjelasan ini meliputi isi pesan atau materi yang terpilih atau yang disusun secara sistematis, sertai dengan contoh-contohnya, ataupun bisa dengan penerima pesan atau siswa. Yang kedua, menyajikan suatu penjelasan yang meliputi penggunaan bahasa yang jelas, penggunaan volume yang keras, berbicara dengan lancar, dan mendefinisikan istilah-istilah yang jelas, artinya tidak terbelit-belit. Menyajikan suatu penjelasan juga bisa dilakukan dengan penggunaan contoh dan ilustrasi dengan mengikuti pola pikir induktif ataupun deduktif. Deduktif artinya pola pikir yang dilakukan. Yang ketiga, pemberian tekanan pada butir yang dianggap penting atau memberi variasi tekanan suara pada materi yang dianggap penting. Yang keempat, memberikan balikan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri atau memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah dijelaskan sesuai dengan pemahaman siswa. Kita lanjut pada keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Hal ini proses pembelajaran dengan berbagai informasi, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Artinya di sini, guru dalam melaksanaan pembelajaran kadang diselingi dengan meminta siswa untuk berkelompok atau mendiskusikan suatu masalah. Hal ini dilakukan agar siswa merasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, komponen-komponen dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian, artinya merumuskan tujuan pada awal diskusi. Yang kedua, menyatakan masalah-masalah khusus, seperti yang terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan menandai hal-hal yang tidak relevan. Yang kedua komponennya yaitu memperjelas masalah atau pendapat. Dilakukan dengan cara menguraikan kembali atau merangkum pendapat tersebut hingga menjadi jelas. Bisa juga dengan mengajukan pertanyaan tentang pendapat yang diajukan anggota kelompok lain. Bisa juga dengan menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan sebuah informasi. Yang ketiga, komponennya menganalisis pandangan siswa dengan cara meneliti apakah alasan yang dikemukakan mempunyai dasar yang kuat. Dan yang kedua, memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Komponen yang terakhir atau yang keempat yaitu komponen yang keempat yaitu meningkatkan pendapat siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kunci yang menantang mereka untuk berpikir. Bisa juga dengan memberikan contoh pada saat yang tepat. Bisa juga dengan memberikan waktu untuk berpikir dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Komponen yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Artinya, memancing pendapat siswa yang enggan berpartisipasi. Yang kedua yaitu mencegah secara bijaksana peserta yang suka memonopoli pembicaraan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat temannya saat berdiskusi. Bisa juga dengan memberikan pendapat siswa jika terjadi jalan yang buntu. Komponen yang terakhir atau yang keenam yaitu menutup diskusi. Dilakukan dengan cara membuat rangkuman hasil-hasil diskusi dengan bantuan temannya. Yang kedua, dengan memberikan gambaran tidak lanjut. Yang ketiga, mengajak siswa untuk menilai proses diskusi yang telah berlangsung. Artinya di sini, seorang guru menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal agar proses pembelajaran bisa efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip
dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas yang perlu diperhatikan oleh guru ada 6 prinsip. Yang pertama, kehangatan atau keantusiasan. Artinya guru bersikap hangat atau antusias akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang, sehingga akan menimbulkan gairah atau motivasi siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu variasi. Yang ketiga yaitu bervariasi. Artinya penggunaan variasi gaya mengajar ataupun media untuk melatih siswa untuk terlibat dalam pembelajaran, sehingga mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan artinya tindakan guru dalam mengatasi gangguan yang timbul dalam pembelajaran. Hendaknya seharusnya bersifat fleksibel atau luas sesuai dengan kondisinya kelas saat itu. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Artinya guru dalam pembelajaran perlu penekanan agar suasana pembelajaran bersifat positif. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Dengan mengembangkan disiplin sendiri oleh siswa pada tujuan akhir pembelajaran kelas. Jadi seorang guru harus mendorong siswa untuk memberikan contoh disiplin pada diri sendiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajarannya. Keterampilan yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam keterampilan ini diberikan keterampilan kesempatan belajar yang sama dari individu ataupun kelompok lain. Artinya, keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa, yang masing-masing itu diberikan kesempatan belajar yang sama. Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh siswa, membangun hubungan yang saling mempercayai, dan berusaha mengendalikan emosi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan dengan cara memberikan orientasi umum, memvariasikan kegiatan, membagi-bagi perhatian, membentuk kelompok yang tepat, dan mengakhiri kegiatan. Yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dilakukan dengan cara memberikan penguatan. Bisa juga dengan mengembangkan supervisi proses awal yang mencakup sikap tanggap terhadap keadaan siswa. Yang ketiga, mengadakan supervisi lanjut yang berupa bantuan yang diberikan secara selektif, baik berupa pelajaran tambahan ataupun melibatkan diri sebagai peserta diskusi, membimbing diskusi, bertindak sebagai katalisator. Yang keempat yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dilakukan dengan cara membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, dan bertindak sebagai penasihat siswa dan membantu siswa menilai kemajuannya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya jelaskan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.